Halo, ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang error yang muncul saat proses instalasi ChatGPT. Karena dari awal ChatGPT muncul, banyak sekali teman-teman yang mengirim email tentang kesalahan-kesalahan yang ada pada saat instalasi. Nah, karena itu mari kita bahas satu persatu di sini. Nah, kita lihat dulu dari jenis error yang muncul. Umumnya, error yang muncul ini saya kelompokkan jadi dua. Yang pertama, error yang muncul saat halaman ditampilkan, contohnya seperti ini. Ini error PHP-nya yang bermasalah. Nah, error yang seperti ini mudah kita ketahui karena pasti merusak halamannya. Jadi ini, errornya seperti ini, seperti itu. Kemudian error yang jenis yang kedua, error yang saat proses terjadinya Ajax, yaitu proses kayak semacam di belakang layar, jadi tidak muncul pesan kesalahannya, hanya muncul seperti ini. Seperti itu. Misal kayak ini data tabel, warning, bla 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 dan seterusnya. Ini tidak muncul kesalahan yang seperti ini. Kesalahan yang seperti ini agak susah sebenarnya kita cari pesannya. Kalau memang teman-teman kurang terbiasa dengan web. Kalau sudah terbiasa sebenarnya mudah sekali mencari errornya sebenarnya. Nah, dari dua jenis kesalahan yang ditampilkan tadi, di sini saya ulas ada beberapa penyebab yang paling banyak terjadi. Yang pertama yaitu kesalahan saat import database. Kadang dia pakai versi ChatGPT yang lama diimport ke yang baru, kalau enggak gitu. Yang kedua, biasanya karena update file ChatGPT-nya sudah diupdate tetapi file database-nya tidak diupdate, akhirnya terjadi kesalahan. Yang ketiga, penggunaan versi PHP yang tidak sesuai. Misalnya seperti ini. Waktu ChatGPT awal-awal dirilis, dia memang belum support untuk PHP 7.2 ke atas. Nah, teman-teman banyak yang memakai itu di hosting. Akhirnya aplikasi ChatGPT yang berhubungan dengan ekspor sama import yang berkaitan dengan file Excel biasanya terjadi kesalahan karena plugin yang saya pakai untuk membaca file Excel atau mengekspor file Excel itu belum mendukung PHP 7.2 ke atas karena memang plugin yang saya pakai agak lama, jadi harus saya maintain terlebih dahulu. Untuk versi yang terbaru insya Allah bisa sudah dukung untuk versi 7.4. Saya coba kemarin, sebenarnya tidak ada masalah, nggak tahu kalau kedepannya ada masalah lagi. Kenapa? Karena waktu PHP itu update ada beberapa fungsi yang ditambah, ada fungsi yang dihapus. Nah, waktu fungsi yang dihapus itu ternyata dipakai di ChatGPT, otomatis itu akan berjalan. Itu kesalahan yang nomor 3 penyebabnya. Yaitu penyebab yang keempat yaitu kesalahan konfigurasi server. Misal yang pakai server Linux umumnya, biasanya dia tidak install kayak PHP zip, jadi PHP-nya yang diinstal hanya umum PHP 5 saja. Untuk add-on lainnya PHP-nya nggak diinstal. Akhirnya apa? Aplikasi ChatGPT tidak berjalan normal. Nah, itu 4 kesalahan yang banyak terjadi. Sebenarnya masih banyak penyebab-penyebab lainnya, cuma tidak bisa saya sampaikan satu persatu di sini karena kita terhalang sama durasi, kalau kepanjangan nggak enak. Nah, kemudian solusi solusi error yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana solusinya sekarang? Yang paling umum sebenarnya teman-teman bisa searching di search engine untuk pesan error yang muncul. Contohnya ini error yang langsung tampak sini. Untuk error yang langsung tampak ini bisa langsung dicari sebenarnya. Errornya tinggal kita cari kalau Bapak Ibu teman-teman terbiasa untuk web. Kalau nggak terbiasa memang agak susah. Nah,
Kalau untuk error yang acak seperti ini, caranya bagaimana? Caranya dengan kita inspect elemen. Inspect elemen ini bawaan dari Stable Browser. Jadi waktu terjadi proses acak seperti ini, kita lakukan inspect elemen. Contohnya seperti ini. Saya menggunakan browser Opera ya. Sebenarnya hampir sama. Opera, Chrome itu sama. Teman-teman juga bisa pakai Firefox sebenarnya. Kita klik kanan, kemudian pilih inspect elemen. Di sini kita pisahkan. Di sini ada tab network. Nah, kita pilih tab network. Coba di sini memang sengaja saya buat kesalahan ya. Saya masuk ke daftar peserta. Nah, muncul error seperti ini. Error ini sumbernya dari mana? Nah, kita klik OK dulu. Kita cari proses yang terjadi error di situ. Di sini saya coba klik respon. Kita copy ini. Nah, di sini akan muncul errornya seperti apa, barisnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, saat error itu muncul, bisa di searching juga di Google. Nah, kalau misal searching di search engine tidak ditemukan, silahkan Bapak Ibu kirim email ke saya untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, di sini sampai di sini berarti kita sudah bisa sedikit menanggulangi tentang error apa saja yang bisa kita lakukan, penyelesaiannya seperti apa, langkah kita selanjutnya seperti apa. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.